Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Absol part 73 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Sun Wukong telah mendapatkan dukungan penuh dari kekuatan manusia, kera, dan naga. Kekuatannya pun meningkat drastis dan ia mulai bangkit kembali untuk melakukan perlawanan kepada Raja Agung. Tapi tiba-tiba Raja Kebajikan pun kini datang menemui Lafayette. Dan dengan otak bulusnya, dia pun mempunyai ide yang cemerlang. Ia lalu menyuruh aliansi monster untuk melakukan pertarungan tipuan. Dan kini terlihat pertarungan Sun Wukong dan Raja Agung pun masih berjalan dengan sangat sengit. Wukong pun berteriak dengan sangat kencang, "Hei Agung, rasakan tinju dewa monyet ini!" Dan cerut, pukulan itu mengenai kepala Raja Agung dengan keras. Tapi tetap saja tubuh Raja Agung yang memang tidak bisa hancur pun kini seketika langsung pulih. Raja Agung pun kini mulai menghimpun energi dari kedua tangannya sambil berkata, "Hei monyet, kau itu baru berumur 1000 tahun, tapi kau sangat lancang di hadapanku." Dan madawar, Raja Agung kini memukul wajah Wukong dengan kedua telapaknya. Hal itu membuat Wukong pun kini terlempar sangat keras ke belakang. Dan di situ Raja Agung berkata, "Haha, aku pikir tubuhku ini sangat jauh mengungguli tubuhmu. Kamu selalu gagal melawanku." Dan beruak, Sun Wukong pun kini jatuh di atas reruntuhan rumah. Hal itu membuat para pendukungnya pun berteriak, "Sun Wukong, jangan menyerah. Kamu pasti bisa." Mereka pun sangat antusias meneriaki Wukong. Tapi tiba-tiba saja Maktit, seketika siaran langsung terputus. Hal itu membuat semua orang pun jadi terkejut. Mereka pun jadi kesal karena di saat-saat menegangkan seperti ini, tayangan itu tiba-tiba saja berhenti. "Hei, kenapa ini berhenti? Ini adalah saat menegangkan!" teriak orang-orang di situ. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja tayangan itu pun muncul lagi. Lafayette pun langsung berkata, "Mohon maaf kepada pemirsa semuanya. Barusan ada bug sedikit ya. Sekarang sudah diperbaiki. Ayo kembali ke medan peperangan. Pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, sekarang kalian menonton untuk Sun Wukong. Oh, saat ini Raja Agung masih sulit untuk dikalahkan." Dan terlihat saat ini keadaan sudah berbalik di mana Sun Wukong sudah mengunci kaki dari Raja Agung. Raja Agung pun terlihat sangat kesakitan dan tak bisa bergerak. Ia pun tiba-tiba lalu berteriak, Aku tak bisa bergerak lagi. Tolong lepaskan aku." Wukong pun menyahut, "Wah, gimana? Aku hebat bukan?" Hal itu membuat orang-orang pun menjadi terkejut dengan kondisi pertarungan yang tiba-tiba berbalik seperti ini. Mereka berkata, "Hei, bagaimana tiba-tiba kondisinya berubah seperti ini? Raja Agung, baru saja tadi aku melihat dengan jelas bahwa Raja Agung telah mengambil alih pertarungan dan berada di atas angin. Mengapa bisa seperti ini?" Sementara di Istana Naga, Aosue pun tampak terkejut melihat kondisi yang tiba-tiba ini. Dan kini Wukong pun lalu mengangkat kepala Raja Agung dan berkata, Sekarang kau mau memohon belas kasihan ya? Sayang sekali, ini sudah terlambat." Dan puak, Wukong pun lalu menampar kepala Raja Agung sambil berteriak, "Apa kau sadar kalau yang kau lakukan itu salah, ha?" Dan puak, Wukong pun menampar Raja Agung lagi. "Bukannya aku sudah memberitahumu, ha?" ucapnya lagi. Raja Agung pun kini merengek dan berkata, Aku mengaku salah. Semua yang kulakukan hanyalah untuk diri sendiri. Aku tak memikirkan penderitaan orang lain. Ayolah, ampuni aku. Lukaku sudah parah seperti ini. Sakit sekali. Aku memang salah. Aku hanyalah manusia sampah. Aku hanyalah sampah." Para manusia naga yang melihat adegan itu jadi keheranan dan berkata, "Hah? Raja Agung mengaku kalah? Tak bisa dipercaya." Aobing pun juga sangat tak menyangka dengan hal itu. Ia pun lalu berteriak, "Tidak mungkin, Raja Agung!" Dan tiba-tiba saja Taizun pun mengangkat kipasnya dan berteriak, "Lafayette, cut! Hei, berhenti sebentar. Berhenti. Halo, hei kalian berdua, yang profesional dong." Taizun pun lanjut berkata kepada Raja Agung dan Wukong, "Hei, kalian terlalu overacting. Sikap kalian terlalu sombong di depan kamera.
Emosional kalian terlalu dibuat-buat. Pemirsa jadi sulit untuk masuk ke dalam cerita. Apa kalian paham? Dan ternyata saat ini sejatinya yang memainkan peran Wukong di situ adalah Xiao Liu, sedangkan Raja Agung diperankan oleh Wu Jing. Wukong di situ menjawab, Oke, mari kita coba lagi. Dan Raja Agung menyahut, baiklah. Dan terlihat New Moren di tribun penonton pun berteriak, Hei, kalian harus akting lebih baik lagi. Patkai yang sambil ngemil pun juga berkata, benar, kalian harus lebih menghayati lagi. Biarkan babi tua ini menikmati akting kalian. Sedangkan Taizun sebagai sutradara pun dengan wajah serius memberikan arahan. Hei, ingat, ekspresi dari mata seorang dewa itu sangat penting. Coba lakukan peranmu dengan sepenuh hati. Bayangkan jika kau berada di saat terjebak dan putus asa. Mengerti? Taizun pun lalu menoleh kepada Lafayette dan berkata, Alis kuning, tunggu dulu. Kau harus mengambil angle kamera dengan baik. Shoot mereka dari atas sampai ke bawah, lalu tangkap setiap ekspresi dari wajah mereka. Lafayette pun tersenyum dan menjawab, baiklah, aku sangat ahli dalam hal ini. Taizun pun kini lalu berkata kepada semuanya, baiklah, semuanya bersiaplah. Kamera, action. Wukong pun kini mulai beraksi. Ia pun langsung ancang-ancang dengan pukulannya dan mak dohuak. Seketika ia pun meninju janggut Raja Agung dan keras hingga mencelat. Hal itu membuat para pemirsa pun berteriak, Hei, lihatlah, Raja Agung tampaknya benar-benar akan mati. Dan makbruk, kini Raja Agung pun terjatuh ke tanah dengan keras. Lafayette pun kini segera berlari mendekat kepada Raja Agung palsu. Lafayette pun lalu segera mengarahkan kamera matanya di dekat Raja Agung. Ia pun lalu mengangkat jempolnya, tanda bahwa saatnya Raja Agung untuk mulai aktingnya. Dan kini Raja Agung pun mulai berakting. Dengan dramatis, Raja Agung yang sebenarnya adalah Wu Jing. Ia pun kini menangis beneran dan mengeluarkan air mata. Ia di situ berkata, Aku saat ini sangat terpuruk. Ia lalu mencoba untuk berdiri sambil berkata, Wahai murid-muridku, walaupun sangat berat, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bahwa Raja Agung pun tiba-tiba menangis dengan sangat keras sambil berkata, Aku telah membohongi kalian semuanya. Adapun era kebangkitan dan dunia baru yang lebih baik itu semua hanyalah tipuan. Sebenarnya aku memanfaatkan kalian semuanya hanya untuk diriku sendiri. Dan kini terlihat Sun Wukong yang sebenarnya adalah Xiao Liu sudah bersiap untuk melakukan serangan kepada Raja Agung sambil berteriak, Sudah biasa, orang yang akan mati itu bicaranya sangat baik seperti ini. Akhirnya kau bisa bicara juga sekarang. Terus, apalagi kata-kata terakhirmu, Agung? Cepat katakan. Raja Agung pun segera mengungkapkan pesan terakhirnya dengan kencang. Wahai pengikutku, kalian tidak perlu meneruskan kebangkitan ini. Silakan pulanglah ke rumah masing-masing. Wahai anak-anakku, jangan pedulikan omongan orang lain. Kalian semua adalah orang-orang yang sangat keren. Dan ingat, di saat malam hari. Dan sebelum Raja Agung KW benar-benar selesai berbicara, tiba-tiba saja serak. Wukong KW pun dengan cepat menebas kepala Raja Agung KW hingga terputus. Lafayette pun seketika langsung berteriak, Wah, apa kalian melihatnya pemirsa? Wow, Raja Keras saat ini telah mengambil kepala Raja Agung. Seketika Sun Wukong pun kini mengangkat tinggi-tinggi kepala Raja Agung dan menunjukkannya ke kamera. Lafayette pun lanjut berkata, pertarungan sudah berakhir dan pemenangnya adalah Sun Wukong. Hal itu membuat Ao Bing pun kini sangat syok. Ia pun memegang kepalanya sambil menangis dan berkata, mustahil. Para pasukan kebangkitan pun juga kini sangat terpukul melihat hal itu. Dan terlihat salah satu orang berbaju hijau pun kini berkata, tunggu, tidak seperti itu. Hei semua orang, coba perhatikan dengan lebih seksama penampilan dari Raja Agung saat ini. Itu tidak sama. Hei, tampaknya itu palsu. Dan doak, tiba-tiba saja dia terkena pukulan tongkat garpu. Dan itu adalah para pendukung Sun Wukong yang saat ini marah dengan orang baju hijau tadi. Orang-orang itu berkata, hei palsu ibumu itu, kau sudah kalah, kau masih tak mau ngaku ya. Semuanya, ayo ajar mereka. Kalian, rajamu sudah mati, kau takkan bisa sombong lagi. Seketika para pendukung Raja Agung yang tadinya sok-sokan, kini mereka pun lari terbirit-birit.
Sementara di Istana Naga, saat ini Aosue pun mengangkat pedang naganya dan berteriak, "Hei saudara nagaku, ini adalah kesempatan bagus. Ayo serang!" Sementara di Kekaisaran Tang, sang kaisar pun memerintahkan segera mengerahkan tentara untuk menghentikan kekacauan yang terjadi di luar. Dan kini masih di dalam siaran langsung, Lafayette pun masih menyiarkan pertandingan palsu antara Wukong dan Raja Agung. Ia pun berkata, "Pemirsa, akhirnya sang Raja Agung sudah tak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Sayang sekali, saat ini dia telah mati dengan mengenaskan. Wow, semuanya lihatlah, Raja Monyet ini, dia terlalu mengerikan." Dan kini Raja Agung asli pun merasakan ada sesuatu yang salah, karena ia merasa kalau kekuatannya tiba-tiba melemah. Ia pun kini menjadi bingung. Ia lalu berkata, "Apa yang telah terjadi? Kekuatanku menjadi lemah." Dan sambil mengamati tangannya, ia lanjut berkata, "Murid-muridku, kepercayaan kalian tiba-tiba anjlok. Mengapa kalian tiba-tiba berubah pikiran? Kenapa kalian tidak percaya padaku lagi?" Dan makduar, seketika tanpa basa-basi, Sun Wukong kini menyikut Raja Agung yang tengah melamun itu dengan sangat keras. Raja Agung pun langsung terlempar mundur cukup jauh. Sambil memegangi wajahnya, Raja Agung lalu berkata, "Mustahil, situasi ini pasti ada konspirasi pendukungku." Dan kini Raja Agung pun dikejutkan sesuatu, karena ia saat ini melihat siaran dari Lafayette. Di situ Lafayette berkata, kabar baik, pertempuran Sun Wukong dan Raja Agung. Kita semua sudah melihat hasilnya. Kemenangan Sun Wukong telah mutlak. Semua orang juga melihatnya kan? Lihatlah, Sun Wukong dengan sangat tinggi mengangkat kepala Raja Agung." Jelas saja itu membuat Raja Agung pun terkejut dan tak terima. Di situ ia berkata, bukan seperti itu. Di dalam tayangan itu bukan diriku." Dan terlihat semua orang yang mendukung Raja Agung kini menangis dengan histeris, termasuk Aoping. Mereka tak menyangka Raja Agung yang benar-benar diagungkannya telah mati. Sambil menatap tayangan itu, Raja Agung asli yang wajahnya cuma bisa tersenyum itu berkata, "Dasar pria jalang, kalian telah membuat kematian bohongan hanya karena kalah bersaing denganku." Di sisi lain, sang Dewa Bulus Taizun si sutradara pun kini berdiri di atas piring terbangnya sambil menatap Raja Agung. Ia di situ berkata, "Hei Agung, kali ini aku akan mengalahkanmu. Dengan kekuatanmu sebagai manusia abadi, bahkan kau bisa menyerap energi keyakinan alam dan manusia, lalu merubahnya menjadi kekuatanmu. Dan dari dulu, kau sangat terobsesi untuk mengatur dunia ini. Di saat itu, bahkan aku bersama dengan dewa kuno yang lain, yaitu Ling Bao Tianzun dan Yuanzi Tianzun, kita bertiga tak mampu mengalahkanmu. Untung saja saat itu naga emas Gulong datang dan mengalahkanmu. Dan kini manusia abadi di dunia ini tinggal aku dan kamu. Aku tak akan bisa menjadi dewa yang memimpin dunia ini kecuali kamu harus mati." Dan terlihat Raja Agung pun berteriak-teriak ke arah siaran langsung itu, "Hei semuanya, aku belum mati. Kalian jangan percaya dengan gosip. Itu tidak benar. Kabar kalau aku mati itu hanya hoak. Hei, lihatlah, aku belum mati." Dan terlihat Wukong pun kini datang kembali dan memukul tanah di depan Raja Agung. Wukong lalu berkata, "Hei Agung, kenapa kau kali ini terlihat sangat panik? Ngomong-ngomong, katamu, selama masih ada seseorang yang percaya denganmu, kamu akan selalu hidup. Tapi bagaimana jika tidak ada lagi yang percaya padamu? Apa kau akan lenyap dengan sendirinya?" Raja Agung pun menjawab, "Itu tidak akan, karena apapun yang terjadi, murid-muridku tidak akan pernah meninggalkanku. Aku akan mengekspos kebohonganmu." Sun Wukong pun kini mulai menjawabnya, Agung, sudah sampai saat ini, sadarlah kau." Dan dengan penuh kemarahan, Sun Wukong pun menunjuk Raja Agung dan berkata, "Dasar idiot, kau jangan hanya melihat murid-muridmu, tapi lihatlah orang lain di sana. Lihat bagaimana reaksi mereka. Lihatlah betapa banyak orang yang membenci hantu sepertimu." Mendengar hal itu, Raja Agung pun tak terima dan balas berkata, "Kau berbohong. Kau bilang mereka benci padaku." Raja Agung lalu merentangkan tangannya ke atas. Seketika kekuatan listrik pun bermunculan di sekeliling tubuhnya. Ia lalu berkata, "Aku memimpin dunia agar maju. Semua orang hormat dan takut kepadaku. Lihat, energi yang sangat banyak ini masih memancar kepadaku."
Raja Agung pun langsung berlari untuk menyerang Wukong. "Sekarang aku akan menghancurkan ketidakberdayaan dan kebohonganmu di sini," teriak Raja Agung. Wukong pun juga tak gentar. Ia pun juga melesat untuk menyerang Raja Agung sambil berteriak, "Oke, aku tahu kau tak akan bisa merasakan sakit, tapi aku akan tetap menghajarmu." Dan mak dawar, mereka pun kini lagi-lagi saling pukul. Serangan itu menimbulkan ledakan di sekitar. Tapi kini terlihat pukulan Wukong lebih kuat, membuat Raja Agung pun terpukul mundur dan wajahnya mulai rusak. Raja Agung pun berkata di dalam hati, "Kekuatan yang dikumpulkan monyet ini mulai menekanku. Tapi aku tidak percaya jika orang-orang itu tak ada yang mendukungku lagi. Aku tak peduli, pengikutku masih banyak." Iya, seketika Raja Agung pun mengeluarkan jurus tapaknya. Dan dawar, pukulan telapak yang banyak itu dengan deras menghantam tubuh Wukong. Dan terlihat teman-teman Sun Wukong pun masih dengan semangatnya memberikan sorakan kepada Sun Wukong. Wukong yang terkena pukulan dari Raja Agung pun kini terpukul mundur. Tapi dia saat ini masih bisa menahan tubuhnya dengan kakinya. Sementara di sisi lain, para pendukung Raja Agung pun kini menangis histeris. Mereka masih meratapi Raja Agung yang dikira sudah modiar, padahal Raja Agung belum mati. Dan mak dawar, Wukong yang kekuatannya terus-menerus bangkit, kini ia menyeruduk Raja Agung dengan keras. Raja Agung pun jadi ambruk. Ia pun lalu memegangi mulutnya dan ia berkata di dalam hati, "Tetap saja, kekuatanku kini semakin menurun. Apa yang terjadi?" Dan kini Raja Agung pun melihat di siaran langsung bahwa para pendukung Sun Wukong mereka sangat bahagia dan bersemangat. Raja Agung pun kini berusaha untuk berdiri dan ia berkata di dalam hati, "Orang-orang itu apa benar mereka benci kepada aku?" Orang berkaos biru pun lalu berteriak, "Hahaha, kematian Raja Agung patut kita rayakan." Hal itu membuat Raja Agung terkejut dan ia menyadari bahwa saat ini memang banyak orang yang membencinya dan senang kalau dia mati. Dan mak dawar, ia pun kini bergegas memukul Wukong kembali. "Hei, apa kau telah merebut simpatik orang-orang itu dariku?" ucapnya. Sementara kini terlihat orang-orang pun sangat bahagia dan bersyukur dengan kekalahan Raja Agung. Bahkan bapak-bapak di situ menaikkan gaji karyawannya saking ia merasa senang dengan kekalahan Raja Agung. Dan mak bletak, kini gantian Wukong yang memukul Raja Agung dengan keras. "Hei, kau harus sadar, mereka semua tak ada yang menginginkanmu," ucap Wukong. Raja Agung lalu berteriak, "Hei, kalian tak boleh tertawa lagi." Karena kini Raja Agung pun terbayang-bayang dengan orang-orang yang saat ini tertawa terbahak-bahak karena mereka sangat senang dengan kekalahan Raja Agung. Raja Agung lanjut berteriak, Jangan tertawa lagi. Aku melarang kalian untuk tertawa." Raja Agung pun kini tampak depresi. Ia lalu memegangi kepalanya dan ia pun berkata, "Ini tidak benar, Sun Wukong. Jadi begitu ya. Ini juga adalah kepalsuan yang dibuat-buat oleh teman-temanmu. Dunia ini tidak mungkin menyambut kematianku dengan bersuka cita." Raja Agung kini tetap ngeyel dan lanjut berkata, "Aku tidak akan tertipu. Kau bermaksud membohongiku lagi ya? Rasakan hukuman dariku." Dan mak jeder, Raja Agung pun kini menyerang Wukong dengan jurus pamungkasnya, yaitu sambaran hitam yang besar. Akan tetapi Wukong yang berada di dalam serangan itu pun dengan santainya berkata, "Raja Agung, jurusmu ini sekarang tak lagi membuatku terluka." Jelas saja Raja Agung pun tampak terkejut melihatnya. Dan Wukong pun kini melakukan ancang-ancang dan jerot. Tanpa ampun Wukong pun memukul Raja Agung dengan sangat keras. Ia pun lanjut berteriak, "Hei Agung, kamu benar-benar menyedihkan." Dan cerita bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.